Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuji Siti Hajar dengan NIM 2401737 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul menganalisis frasa berdasarkan konstruksi atau berdasarkan sifat hubungan antar unsur pada sebuah puisi. Menurut Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari beberapa kata namun tidak mencapai tingkat klausa. Ciri utama frasa adalah tidak memuat predikat di dalam konstruksinya. Dalam kalimat, frasa dapat berperan mengisi peran sintaksis seperti objek, subjek, predikat, maupun keterangan. Cheer menegaskan dua karakter penting frasa, yaitu pertama, frasa tersusun dari dua kata atau lebih. Kedua, frasa bersifat non-prediktif. Oleh karena itu, gabungan kata yang mengandung predikat itu tidak termasuk dalam frasa, melainkan klausa. Frasa dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Yang pertama, frasa endosentrik. Frasa ini memiliki unsur inti yang dapat berfungsi menggantikan keseluruhan frasa dalam struktur kalimatnya. Sebagai contoh, dalam frasa rumah besar, kata rumah berperan menjadi unsur intinya. Frasa endosentrik ini terbagi menjadi tiga, yaitu frasa endosentrik koordinatif. Jenis ini terdiri atas unsur-unsur yang memiliki kedudukan setara, unsur-unsur yang saling mengaitkan, dan biasanya ini dihubungkan dengan konjungsi seperti dan, atau, serta. Contoh dari frasa endosentrik koordinatif seperti ayah dan ibu, maju atau mundur, dan besar atau kuat. Yang kedua, frasa endosentrik atributif. Dalam frasa ini, salah satu unsur berperan sebagai inti, sementara unsur lainnya berperan sebagai atribut yang menjelaskan dari unsur inti tersebut. Unsur inti di sini dapat menggantikan frasa secara keseluruhan. Contohnya, kata rumah besar. Rumah sebagai inti dari frasa, besar sebagai atribut atau penjelasan dari inti. Yang ketiga, frasa endosentrik apositif. Jenis ini terdiri atas dua unsur yang merujuk pada hal yang sama, dengan unsur yang keduanya memberikan penjelasan atau rincian tambahan kepada unsur yang pertama. Contoh katanya, Jakarta, ibu kota Indonesia. Unsur pertama Jakarta, unsur keduanya ibu kota Indonesia, yang menambahkan perincian terhadap kata pertama. Selanjutnya ada frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki distribusi sepadan dengan unsur-unsurnya. Frasa eksosentrik biasanya tersusun dari preposisi dan nomina atau preposisi dan pronomina. Contohnya, di rumah, ke sekolah, kepada mereka, dan dari pasar. Frasa eksosentrik ini memiliki karakter tertentu, yaitu selalu diawali preposisi seperti di, ke, kepada, dari, dan lain-lain. Yang kedua, frasa eksosentrik ini berfungsi untuk menghubungkan nomina ataupun pronomina dengan unsur lainnya dalam kalimat, umumnya sebagai keterangan. Yang ketiga, memiliki struktur tetap dan tidak dapat diubah susunannya atau mengubah maknanya. Frasa endosentrik dan frasa eksosentrik memiliki perbedaan sebagai berikut. Frasa endosentrik memiliki inti yang dapat mewakili seluruh frasa, sedangkan frasa eksosentrik memiliki inti karena tidak ada unsur yang dapat berdiri sendiri mewakili frasa tersebut. Frasa endosentrik dapat menempati posisi sintaksis yang sama dengan unsur intinya, sementara frasa eksosentrik tidak memiliki distribusi serupa karena unsur-unsurnya seperti preposisi atau nomina tidak bisa berdiri tanpa unsur pendampingnya. Ketiga, frasa endosentrik dapat berfungsi sebagai unsur kalimat yang lengkap seperti objek atau subjek. Sebaliknya, frasa eksosentrik umumnya berperan sebagai keterangan dalam kalimat. Selanjutnya,
pembahasan mengenai menganalisis frasa berdasarkan konstruksinya pada sebuah puisi. Di sini saya mengambil puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Pada baris pertama, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Frasa mencintaimu merupakan jenis dari frasa verba, yang dimana intinya mencintai, pewatasnya mu. Hubungannya itu endosentrik, keterangan verba transitif dengan objek kritikan. Selanjutnya, frasa dengan sederhana termasuk dalam jenis frasa preposisi, yang dimana intinya dengan, pewatasnya sederhana. Hubungannya itu eksosentrik, yaitu keterangan cara. Baris kedua, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Frasa kata yang tak sempat diucapkan termasuk jenis frasa nomina, yang dimana intinya kata, pewatasnya klausa, relatif yang tak sempat diucapkan. Hubungannya endosentrik atributif bertingkat, keterangan metaforis, kata yang tak pernah terucap. Frasa tak sempat diucapkan termasuk jenis frasa verba, yang dimana intinya diucapkan, pewatas tak sempat, termasuk hubungan endosentrik dengan keterangan verba pasif dengan modalitas dan negasi. Baris selanjutnya, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Frasa kayu kepada api termasuk jenis frasa preposisi, yang dimana intinya kayu, pewatasnya kepada api. Hubungannya eksosentris deraktif, keterangan seperti metafora transformasi, yaitu api. Frasa api yang menjadikannya abu termasuk frasa nomina, intinya api, pewatasnya klausa, relatif yang menjadikannya abu. Hubungannya endosentris atributif bertingkat, keterangan proses transformasi total, kayu yang menjadi abu. Selanjutnya, frasa menjadikannya abu, yang dimana jenisnya frasa verba, intinya menjadikan, pewatasnya abu. Jenis hubungannya endosentrik, dimana keterangannya verba transitif dengan dua objek. Baris selanjutnya, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Frasanya isyarat yang tak sempat disampaikan, termasuk jenis frasa nomina, inti isyarat, pewatas klausa, yang relatif tak sempat. Hubungannya endosentris atributif bertingkat, di mana keterangannya paralel dengan kata diucapkan. Frasa tak sempat disampaikan termasuk jenis frasa verba, yang dimana intinya disampaikan, pewatasnya tak sempat. Hubungannya endosentris, keterangan verba pasif dengan modalitas dan negasi. Baris awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Frasa awan kepada hujan merupakan jenis frasa proposisi, di mana intinya tidak dijelaskan, tidak ada, pewatasnya awan kepada angin. Hubungannya eksosentrik deraktif, keterangan metafora transformasi, yang dimana awan menjadi hujan, hujan yang menjadikannya tiada, termasuk jenis frasa nomina, yang dimana intinya hujan, pewatasnya klausa, yaitu relatif yang menjadikannya tiada. Hubungannya endosentris atributif, keterangannya transformasi total, yang dimana awan menjadi tiada. Selanjutnya, frasa menjadikannya tiada merupakan jenis frasa verba, intinya menjadikan, pewatasnya nya, tiada. Hubungannya endosentris, keterangannya verba transitif dengan objek hasil. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.